Alam semesta terbagi atas berbagai dimensi. Dimensi nyata bagi kita manusia dan juga dimensi tak kasat mata yang hidup di sekitar kita. Mereka hanya terpisah oleh tirai setipis sutra dan rentan menyeberangi alam kasat mata, menunggu momentum, menanti lengah para medium. Malam ini di Medium, saya Nick Oliver tidak sendirian, namun ditemani oleh teman Indigo yang memang mempunyai kemampuan untuk melihat mereka yang berada di dimensi yang berbeda, sekaligus juga berkomunikasi dengan makhluk tak kasat mata. Tasya Siahaan. Selain Tasya, saya juga ditemani oleh seorang penggambar astral, Ervan. Selamat malam, teman misteri. Tasya, Ervan, silakan duduk. Dan tentunya di Medium kita akan mendengarkan cerita-cerita pengalaman misteri dari teman-teman misteri, baik medium selebriti maupun juga teman medium kita. Namun, saya ingin menanyakan kepada Ervan, apakah mungkin ada warna yang bisa digambarkan untuk menjelaskan apa yang ada di studio saat ini? Dari energi yang saya rasakan, ada semacam kesedihan. Kalau Tasya? Banyak kelam, banyak energi yang kesumbat, makanya mungkin agak kelak warnanya abu-abu, hitam, itu yang terlihat. Mungkin Ervan bisa menggambarkan warna yang Ervan sendiri rasakan juga sebagai seorang penggambar astral. Kalau kita perhatikan sebenarnya dengan latar belakang hitam, tapi ada warna abu-abu yang sebenarnya kamu gambarkan gitu kan. Ini mencerminkan sebuah kesedihan dan rasa putus asa yang saya rasakan. Rasa sedih, rasa putus asa. Apakah mungkin yang dialami dari ketiga panelis atau mungkin juga medium selebriti ataupun juga teman medium kita nanti akan bercerita. Saat ini juga kita kehadiran seseorang yang memang mempunyai kisah pengalaman mistis dan saya akan langsung memanggil medium selebriti kita malam ini, ada Sule. Selamat malam. Malam. Sule. Terima kasih sudah bergabung. Boleh sebelah sini, silakan. Oke. Baik. Kang Sule, silakan duduk. Tasya, Ervan, teman-teman panel silakan duduk. Kang Sule, terima kasih sudah bergabung di Medium malam ini. Sama-sama. Dan juga memang tadi sebelum mengundang Kang Sule, saya sudah menjelaskan bahwa Kang Sule pada malam hari ini akan memberikan cerita pengalaman mistis. Apa yang dialami di rumahnya. Ya kan? Tapi mungkin sebelum Kang Sule bercerita, saya akan mengajak untuk menyaksikan ada beberapa foto dan juga video yang Kang Sule sudah kasih kepada tim Medium ya. Kita akan sama-sama saksikan berikut ini. Mungkin sambil bisa diceritakan sedikit apa saja yang mungkin, apalagi ini area kolam renang Ya. paling sering apa Kang? Kalau area kolam renang ini tembus ke garasi. Iya. Nah, jadi saya tuh lagi bikin sambal, Ya. terus tiba-tiba ada yang lewat pakai baju merah, tapi nggak ada kepalanya. Hanya bagian tubuh saja Ya, tanpa kepala sampai ya. tembus ke pilar. Oh, pilar yang di belakang situ? Ya, Ya. tuh yang di sebelah situ tuh. Ya. Nah, tembus ke pilar, habis itu nggak ada. Udah, itu pertama kali seumur hidup saya melihat yang seperti itu. Saat ini saya juga akan mempersilakan Ervan untuk mulai menggambar berdasarkan foto yang diberikan oleh Kang Sule juga. Kang Sule, selain itu adalah pertama kalinya Ya. menyaksikan sosok yang ada di Ya, rumah itu yang Kang Sule. saya saksikan. Tapi Ya. kalau laporan dari karyawan, Ya. kayak di ujung pendopo, itu kan ada kamar banyak kan. Ya. Jadi di ujung kamar itu suka ada sehelai rambut panjang. Tapi kalau misalkan dibersihin, itu ada lagi. Bersihin, ada lagi. Bersihin, ada lagi. Jadi selalu muncul sehelai rambut panjang Ya. di posisi yang sama Di ya? posisi yang sama. Oke. Tapi itu saya tidak menyaksikan. Baik. Hanya cerita dari karyawan. Yang saya saksikan itu yang tadi, yang lewat itu. Sampai saya cari, nggak ada. Gitu, si yang sosok Sosok lewat baju itu. merah tersebut. Baju merah. Oke. Selain menyaksikan itu, apakah mungkin ada pengalaman-pengalaman lain, mungkin merinding kah atau mendengar suara kah? Saya
biasa, maksudnya nggak merindingnya itu setelah hilang. Setelah kejadian itu dan menghilang. Setelah tahu itu bukan manusia gitu. Tapi antara percaya dan tidak percaya. Mungkin saja saya lagi halusinasi atau apa. Tapi ada satu orang yang melihat juga. Jadi memang ada Saya. dua orang. Ada dua orang yang melihat, yaitu saudara Dudi itu. Di lokasi yang sama Di juga? lokasi yang sama. Saya tanya, kamu lihat nggak ada orang yang lewat baju merah? Lihat, dia bilang. Terus dia bilang, nggak ada kepalanya ya? Iya, sama. Nah, di situ baru saya merinding. Tasya, saya akan berikan kesempatan kepada Tasya untuk mungkin sedikit screening terhadap Kang Sule juga ya. Untuk mungkin apa yang dirasakan atau bagaimana kondisinya, apakah memang Kang Sule sendiri juga memang apakah mempunyai magnet tersendiri, bisa berinteraksi, sensitif atau gimana? Saya nggak gitu ya. tahu. Silakan Kang Sule, saya persilakan Boleh, untuk pinjam berdiri. tangannya. Oh, pinjam. Gimana? Ini. Perempuan yang di rumah Kang Sule yang ada di tangga. Jadi udah di dalam rumah, tangga. Sebelah kiri tangga ada lukisan. Itu nggak bisa dibuang karena itu bawaan dari Kang Sule sendiri. Tapi tidak bisa nyambung, nggak bisa nyatu. Karena Kang Sule-nya nggak tahu, atau sebenarnya tahu tapi tidak mau terima. Nggak tahu. Oke. Baik, Tasya. Silakan dulu. Kalau tadi artinya sebenarnya apa yang dilihat dari Tasya ada kaitannya dengan masa lalu. Sebenarnya ada satu sosok yang memang bisa dibilang mungkin penjaga atau bawaan dari Kang Sule sendiri yang memang tanpa disadari oleh Kang Sule sendiri bahwa memang sosok itu hadir menemani atau mungkin menjaga, atau sebenarnya negatif atau gimana Tasya? Sebenarnya negatif karena kalau yang jaga Kang Sule sendiri ada, sekarang ada di sebelah kanannya Kang Sule. Itu laki-laki. Oke. Di sebelah kirinya ada laki-laki juga, jadi ada dua Yang menjaga. yang menjaga. Artinya ada satu sosok ya bawaan atau mungkin istilah mungkin umumnya menempel kali ya. Yang akhirnya mengikuti dengan Kang Sule yang sebenarnya sosok yang tidak bisa dibuang tapi sebenarnya negatif. Negatif, dia jadi nempel terus. Mengenai sosok yang tidak bisa dibuang itu, Kang Sule pernah merasakan gangguan nggak? Kalau tadi di daerah mana rumahnya Kang Sule? Di tangga, naik tangga ada Area situ ya? Mungkin kalau di area situ. Tangga dalam rumah. dalam rumah. Ada beberapa lukisan sih di situ. Oke. Maksudnya, tapi Kang Sule sendiri pernah merasakan, karena kadang-kadang kalau misalnya berdasarkan apa yang disampaikan oleh Tasya, bahwa ini adalah energi negatif dan sosok tersebut memang berdiam mengikuti Kang Sule, biasanya kan dia akan memberikan sebuah usaha untuk berkomunikasi ataupun juga mengganggu. Kang Sule sendiri pernah merasakan itu atau mungkin Biasa aja sih, Biasa aja. biasa aja. karena mungkin karena Kang Sule juga tidak sadar akan kehadiran itu, akhirnya udah menjadi cuek dengan Iya. apa yang dia berusaha komunikasi ya. Ya, Gitu. ya cuek aja kali saya. Ya. Nah, sedangkan si perempuan merah tanpa kepala yang dilihat oleh Kang Sule itu sendiri gimana Tasya? Ada hubungannya dengan tempat wayangnya Kang Sule itu. Ada satu sosok yang kupingnya lancip dan dia ini kayak menyuruh perempuan-perempuan tadi yang Kang Sule lihat, ada yang tanpa kepala, ada yang kebawa tadi, itu jadi makin negatif semuanya. Berhubungan dengan pojok tempat wayang Kang Sule taruh wayang-wayang itu. Pendopo. Ya, di bagian situ ada sosok ini yang aku lagi berusaha untuk komunikasi, dia ini siapa, mau ngapain, dan kenapa bawaannya negatif. Rumahnya Kang Sule itu panas banget, auranya tuh panas dan gak bagus gitu. Tapi kalau dari Kang Sule sendiri, Kang Sule tuh hitam auranya. Jadi kalau tadi kita bilang kok kelam, bawaannya kelam, Kang Sule ternyata. Tapi sebenarnya sosok tanpa kepala itu berdiam diri di rumah itu. Berdiam diri itu. Tapi kemudian ketika dia berusaha berinteraksi atau mengganggu Kang Sule, sebenarnya adalah sosok itu diarahkan oleh yang berada di area Tempat wayang. iya. Dan Yang kita ketahui. kepala merah ini nggak bisa masuk ya, Riko. Jadi dia tidak hanya bisa di area masuk. luar. Ya. Ervan sudah selesai menggambar ya? Ya. Baik, bisa ditunjukkan ke kamera mungkin juga. Oh, kita bahas dari yang pertama, berarti ada kolam renang. Ya, ini area kolam renang yang tadi Kang Sule ceritakan. Jadi dia bilang kayak penjelasan merah langsung. Oke.
dia sering mondar-mandir di area tersebut. Baik. Kang Sule, mungkin kalau misalnya Kang Sule bisa melihat juga, ya. Ini adalah sosok dari yang merah ya. Ada satu lagi. Oh ini. Ya. Enggak sih, nggak pernah ketemu saya. Ya. Tapi ini bukan bentuk sosok wayang ya sebenarnya ya. Bukan. Oke, baik. Ini mungkin juga jin teman-teman. Jin. Jin ya. Maksudnya dia adalah energi yang berada di dalam area wayang. Tapi pertanyaan saya, apakah ini sosok jin yang memang mendiami mungkin salah satu wayang Enggak. koleksi Kang Sule? Bukan. Tapi dia hanya berdiam di area. Karena itu memungkinkan. Jadi kalau udah ada banyak barang mati di situ, Ya. memungkinkan dia untuk diam dulu di situ sebentar, nanti keluar lagi. Tapi auranya buruk banget gitu. Dan sosok inilah yang memerintahkan sosok-sosok lain yang ada di rumah Kang Sule. Sehingga akhirnya pun juga kalau tadi Tasya sempat mengatakan bahwa secara tidak langsung aura rumah dari Kang Sule pun menjadi panas. Karena memang ada beberapa energi-energi negatif yang berdiam di sana dan kemudian mempengaruhi. Ya. Dan Kang Sule, mungkin pengalaman-pengalaman lain? Ya ada kayak misalkan kalau tengah malam pulang gitu ada kayak orang ngobrol gitu. Ya. Orang banyak banget kamar tapi nggak ada. Jadi gue tuh udah biasa lah. Ya. Jadi udah nggak ada rasa takut. Jadi udah ya santai aja lah. Karena kadang-kadang ketika kita berada di rumah kita merasa bahwa itu adalah area teritori kita. Ya. Sehingga ketika ada energi-energi Betul. negatif yang terjadi, kita biasanya malah bersifat cuek ya, terhadap hal tersebut. Itu mungkin yang akhirnya memang apa yang sudah dilakukan oleh Kang Sule selama ini. Takut sih manusiawi lah. Iya. Manusia pasti ada Wajar. rasa takut wajar. Tapi saya pikir saya manusia lah, nggak bisa menghindari mereka. Hanya ya paling sambil berdoa. Ya, betul. Ada satu gambar juga yang akan digambar oleh Ervan. Ada Adalah sudut yang menarik perhatian saya. Itu ada hanya lukisan di dekat wayang-wayang ini. Kalau dari yang saya lihat ada seorang nenek-nenek. apakah ini sosok energi yang tadi Tasya katakan atau sedikit sosok yang berbeda? Beda. Energinya negatif, menjaga atau bagaimana? Menjaga. Menjaga. Kalau dari yang saya lihat, dia seolah menetralkan area yang di wayang itu. Jadi ini deketan ya posisinya. Area wayang dan nenek ini cuma sebelahan posisinya dia. Sebentar ya, aku agak terganggu sama yang masnya yang di pojok paling kiri, paling Kenapa? atas. Ya. Kenapa Tasya? Ya, Yang di situ? pada Iya, disita? betul. Kenapa? masnya ini, Ya. bentar Kak. Mas, boleh turun sebentar. Jadi dari tadi di sebelah masnya ini ada perempuan. Dari tadi aku lihat dia tuh linglung aja, kayak pikirannya kemana-mana. Oke. Tapi selalu ada satu perempuan di sebelahnya. Ini perempuannya ada di sini. Terus-terusan nempel ke kamu. Kamu pernah... Ini sebenarnya bukan salahnya dia ya. Kamu pernah jalan, nggak sengaja kebawa dia. Dia seneng aja sama kamu. Namanya siapa, Mas? Jaka. Oke. Sosok perempuan menempel. Menempel Oke. dari luar. Ini udah Jadi- sama kamu lama, udah sebulan lebih. Oke. Ini jadi ada sosok yang sebenarnya dibawa oleh Jaka Jaka, dari ya. kesehariannya. Ya. Oke. Yang Kamu akhirnya menyebabkan kesehariannya sering linglung, sering pikirannya kemana-mana. Nah, ya. Oke. Apakah cuman karena dia melewati wilayah tertentu atau dia melakukan sebuah kesalahan mungkin seperti kadang-kadang ada orang yang buang air kecil sembarangan gitu kan. enggak, kamu ngelewatin jalan, tapi kamu lagi marah sama orang, kamu mengumpat. Emosi dia yang akhirnya menarik menjadi magnet. Emosinya jadi magnet. Ini perempuan selalu gangguin kamu, mungkin suka mimpi nggak? Kenapa? Suka mimpi. Mimpi apa? Mimpi serem. Didatengin perempuan. Jarang. Pernah tapi? Selama 1 bulan ke belakang. Iya. Itu perempuan ini. Seneng sama kamu. Tapi kamu buruknya kamu ya, kamu mengiyakan aja. Ya.
kamu mengiyakan untuk dia nempel di badan kamu. Jadi sosok perempuan ini negatif untuk Jaka? Negatif banget. Negatif banget? Sekarang ada di samping. Iya, mau ngomong. Jaka, pertanyaan saya, kamu sebulan terakhir artinya merasakan hal-hal yang tidak mengenakan untuk diri kamu? Badan sering lemas. Baik, oke. Pertanyaan saya, kamu tetap mau sosok perempuan ini ada atau tidak di sebelah kamu? Pengennya dihilangin. Pengennya dihilangkan, oke. Tasya, sebenarnya apa yang perlu dilakukan oleh Jaka untuk supaya perempuan ini tidak tertarik lagi sama dia? Jangan terbawa pikiran linglungnya kamu. Kayak tadi saya lagi ngomong di sini, kamu tuh pikirannya kemana-mana. Sebenarnya dia ngomong di sebelah kamu. Kosong gitu. Ya. Oke, itu adalah salah satu cara yang bisa dilakukan oleh Jaka sehingga akhirnya perempuan itu juga akhirnya tidak tertarik lagi dan akhirnya memilih untuk pergi dari Jaka. Oke? Oke. Oke, Tasya. Siap. Baik, Makasih. Jaka, terima kasih. Silakan. Baik, kalau saya perhatikan saat ini Ervan sedang menggambar sosok tertentu. Ervan mungkin sambil menggambar, ini sosok apa sebenarnya? Yang tadi bersama panelis kita. Lebih ke kuntilanak. Sosok perempuannya ya. Oke. Perempuan dengan lidah menjulur dan dia emang suka dengan auranya Mas yang tadi. Mas Jaka tadi ya. Oke. Jadi sebenarnya gini, ini adalah sosok perempuan. Ya. Sosok perempuan, tapi mempunyai ya ciri khas dengan rambut panjang dan segala apa. Tapi sebenarnya tadi Ervan sempat mengatakan bahwa dia tertarik dengan auranya, begitupun juga Tasya ya sebenarnya. Dan sebenarnya tadi sempat kita bahas juga dengan Kang Sule bahwa sosok-sosok yang ada di rumah Kang Sule pun juga sebenarnya akhirnya tertarik dengan energi yang ada di lokasi dan akhirnya memberikan energi-energi negatif. Sosok perempuan ini siapa? Sosok nenek ini siapa sebenarnya? Ini dari keluarganya Kang Sule sendiri, jadi leluhurnya yang menjaga. Oke, jadi artinya memang garis keturunan Kang Sule? Iya, garis keturunan Kang Sule. Baik, jadi sebenarnya bisa dikatakan bahwa energi dari seseorang ataupun energi dari suatu tempat bisa mempengaruhi keberadaan ataupun juga sosok-sosok yang mendekat dengan kita. Ya. Seperti itu ya? Iya, semakin satu ruangan atau satu orang itu negatif, panas, makin banyak yang masuk. Ini dari tadi, kamu tuh jangan gangguin Kang Sule ya. Yang mana? Yang di belakangnya ini, yang tadi Ervan gambar kupingnya lancip, Iya. itu ada di belakangnya Kang Sule sekarang. Oke. Ganggu pikirannya Kang Sule jadi males gitu. Oke. Bawaannya jadi males. Ini dia. Saya masih mau ngomong, jangan diganggu dulu. Ini sosok yang berada di area wayang ya? Iya, ini di area Yang biasa wayang. berdiam di area wayang. Kang, sorry. Kalau di area wayang biasanya Kang Sule menghabiskan waktu berapa lama? Karena setahu saya kan sebenarnya Kang Sule selain koleksi juga memang ini adalah sebagai hobi ya awalnya ya? Ya itu kan cuma disimpan doang sebetulnya. Iya. Karena udah nggak terpakai akhirnya ya kita simpen lah di situ. Iya. Aku sih jarang Jarang. nongkrong di situ, jarang. Aku Jadi di biasanya situ emang selalu sepi ya Kang? Atau Ya, ada orang? Sepi? selalu sepi. Sosok ini ya sebenarnya yang sepertinya menunjukkan ketertarikan tertentu terhadap Kang Sule gitu. Iya. Nah, energi ini yang akhirnya menguras energi Kang Sule juga nggak sih? Iya, jelas. Sebenarnya pada akhirnya. Dia suka narik Kang Sule itu dari belakang, dari sini, dari punuk. Ditarik energinya biar males, capek, lemes, udah pengen cepet aja balik deh gitu. Kamu bisa stop gak? Ini terus-terusan. Jadi sebenarnya sosok ini bisa juga bilang kan, maksudnya ya mungkin ya kita secara kesibukan dan segala mungkin kita bisa merasa lelah, tapi kadang-kadang ini juga sebenarnya berdampak juga terhadap kelelahan kita dan emosi kita sebenarnya gitu kan ya. Tapi emang benar kalau misalkan lagi kita ngelakuin sesuatu hal memang ada rasa males apa yang dikatain tadi. Tanpa sebab. Iya. Ya kan, maksudnya tiba-tiba muncul tanpa sebab, tiba-tiba suka. gitu, ya. Misalkan berinteraksi dengan orang, Ya, atau kita lagi kerja, ya.
atau lagi di, jadi pengennya kayak di rumah, Ya, ya. nyantai gitu. Tanpa disadari sebenarnya mungkin saja ini adalah Mungkin, efek dari mungkin, energi apa yang- tersebut ya, dari sosok tersebut. Jadi sepertinya Tasya memang cukup penasaran dan agak Iya. kesal dengan sosok ini. Ini dia ngomong apa ya Kang, mungkin nggak sudah ngerti. Dia tinggalin saya, dia bilang. Harusnya saya dapat sesuatu, saya nggak dapat, saya serap punyanya Kang Sule. Dia tinggalin saya harusnya dapat sesuatu, saya nggak dapat. Saya Enggak, kamu tuh kiriman orang kamu.